Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Baiklah, di sini kami akan membahas proposal kampanye program wisata Provinsi Sumatera Barat. Adapun tim perencanaan dari proposal ini ada Amelisa, Anggi Heru, Arianto, Gulam Halim, Hani Pauzia, M. Iqbal S. Tarigan, Marina Oktavia, dan Wulan Febrianti Hanif. Seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, 2 tahun berlalu sejak 2020, sektor pariwisata di Provinsi Sumatera Barat benar-benar turun akibat dari dampak pandemi COVID-19. Jika pada awal 2020 masih ada kunjungan wisatawan mancanegara, itu sebanyak kurang lebih 10.874 orang sebelum pandemi merebak. Dan setelah itu, hingga saat ini Sumbar mengalami 0 kunjungan wisatawan asing. Padahal sebelum pandemi, setiap tahun tak kurang dari 50.000 wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Barat dan didominasi oleh wisatawan dari Malaysia. Tidak hanya itu saja, kunjungan wisatawan domestik ke Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat mencapai 8.041.686 orang dan anjlok 50% menjadi hanya 4.806.599 orang pada 2021 yang mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Adapun 4 sektor yang terkena dampak dari wabah virus COVID-19. Ada perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, dan UMKM. Nah, teman-teman sekalian, disinilah akan hadirnya kesadaran pariwisata Sumbar bangkit di tahun 2023, Biru Belwes Sumatera. Nah, teman-teman sekalian, untuk klasifikasi destinasi wisata Sumbar, wisata Sumbar Bahari dan Petualangan ada di wilayah Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk wisata Sumbar Geotourism ada di wilayah Bukit Tinggi, Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Agam, Pasaman, dan Pasaman Barat. Kemudian wisata Sumbar Budaya dan Sejarah ada di Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, Kota Solo, dan Kabupaten Solo Selatan. Untuk wisata Sumbar Tambang ada di Kabupaten Sawalunto, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Damasraya. Selanjutnya, berkenaan dengan analisis SWOT proposal kampanye program pariwisata Sumbar. Strike kekuatan dilihat dari pesona alam yang indah, tradisi yang unik, mempunyai keanekaragaman hayati, mempunyai seni budaya yang selalu dipegang teguh, dan mempunyai wisata yang beraneka ragam. Kemudian weakness, kelemahan. Kelemahan dari wisata yang ada di Sumbar, objek yang cukup banyak tetapi relatif homogen, membuat wisatawan tidak ekstensif karena tidak ada kevariasian dari tempat satu dengan tempat yang lainnya. Kemudian belum dikembangkan produk unggulan, objek wisata maupun cenderamata. Sumber daya belum dikelola ditata secara profesional. Kemudian objek alamnya yang masih belum terkelola dengan baik. Kemudian opportunity, peluang, dilihat dari peluang yang ada di wisata Sumatera Barat, membuka peluang untuk mensejahterakan kembali pertumbuhan masyarakat, membuka peluang untuk lapangan pekerjaan baru, dan bisa lebih memperkenalkan kembali destinasi wisata ke negara dan mancanegara. Kemudian threat, ancaman dari wisata Sumatera Barat, yakni tersaingi dengan destinasi wisata daerah lain dan cuaca yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya, tujuan program pariwisata Sumatera Barat. Yang pertama, untuk menghidupkan kembali pariwisata di Sumatera Barat. Yang kedua,
untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat melalui pariwisata. Yang ketiga, untuk menghidupkan kembali UMKM yang berada di sekitar objek wisata. Yang keempat, untuk mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara. Selanjutnya, misi dari program pariwisata Sumatera Barat. Yang pertama, dalam 1 bulan, penyebaran informasi mengenai promosi paket wisata di Sumbar sudah tersebar luas di sosial media. Yang kedua, dalam waktu 3 bulan, sudah mulai adanya wisatawan datang berkunjung ke Sumatera Barat untuk berwisata. Selanjutnya, berkenaan dengan strategi public relation, yang pertama, bekerja sama dengan pihak maskapai untuk memberikan diskon khusus untuk penerbangan yang bertujuan ke Bandara Internasional Minangkabau. Kemudian yang kedua, membuat program paket tur keliling Sumatera Barat dimulai dari Kota Padang, yang mana dalam tur tersebut mengunjungi objek wisata yang ada di berbagai daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sehingga wisatawan tertarik untuk ikut dan datang langsung ke Sumatera Barat karena dengan menggunakan tur tersebut membuat wisatawan semakin menghemat biaya. Kemudian yang ketiga, membuat program wisata seperti menanam padi, membajak sawah, dan makan bajam bahas Sumatera Barat. Hal ini dapat menarik wisatawan karena jenis wisatanya menjadi unik dari wisata ke daerah di luar Sumatera Barat. Kemudian, untuk taktik yang digunakan, yang pertama, melakukan promosi di semua akun sosial media resmi yang ada di instansi pemerintah Sumatera Barat. Yang kedua, mengajak kerjasama dengan influencer atau selebgram Sumatera Barat untuk mempromosikan program pemerintah. Kemudian yang ketiga, memasang banner atau baliho di titik yang strategis. Kemudian, memasang iklan di televisi. Kemudian, target publik yang ingin dicapai. Yang pertama, karyawan yang bekerja di kota besar yang membutuhkan liburan. Kemudian yang kedua, keluarga yang memberikan pengalaman baru untuk anak-anaknya saat liburan sekolah. Kemudian yang ketiga, wisatawan domestik dan mancanegara yang tertarik dengan program wisata berbeda dari yang ada di negaranya. Nah, selanjutnya untuk rencana anggaran, materi komunikasi yang kita gunakan HBNR, bahan dari plexi Cina, ukuran 5x1 meter, jumlah 8, dan biaya yang kita perlukan sebanyak Rp480.000. Kemudian ada roll up banner, bahan albatros, jumlah yang kita perlukan sebanyak 10, dan biaya yang kita perlukan sebanyak Rp2.500.000. Kemudian materi komunikasi yang ketiga, player, bahan art paper dengan ukuran A4 dan jumlah yang kita perlukan 3 rim dengan total biaya Rp1.500.000. Kemudian untuk ads di sosmed selama 30 hari dengan biaya Rp5 juta. Dengan jumlah total anggaran Rp9.480.000. Nah, selanjutnya untuk rencana tindakan. Yang pertama untuk sponsorship, lokasi Kementerian Pariwisata dari periode Juni sampai Juli untuk penanggung jawab Arianto. Kemudian sponsorship, lokasi maskapai penerbangan periode dari Juli sampai September untuk penanggung jawab Anggi Heru dan Gulam Halim. Kemudian untuk pemasangan baliho, lokasi titik yang strategis periode Juni, penanggung jawab Iqbal Tarigan. Kemudian untuk pemasangan roll up banner dan pembagian player, lokasi hotel yang ada di Kota Padang, kemudian periode Juni sampai Juli, dan untuk penanggung jawab Hani Fauzia. Untuk kerjasama dengan influencer, periode Juni sampai Juli, penanggung jawab Wulan Febrianti Hanif. Untuk sosialisasi melalui media sosial, periode Juni sampai Juli, Marina Octavia, dan sosialisasi ke berbagai instansi, periode Juni sampai Agustus, Amilisa. Berikut ini kami lampirkan contoh desain baliho dari proposal kampanye program pariwisata Sumatera Barat. Contoh desain baliho.
contoh desain banner, dan contoh stiker. Sekian dan terima kasih.